Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih Ibu sudah datang ke Poli TB ini ya. Ibu maksud kedatangan Ibu tak suruh ke sini itu, Ibu mau saya jelaskan tentang TBC ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Hastuti. Saya perawat yang bertugas di bagian tuberkulosis TBC ini. Kebetulan saya mendengar Ibu Karminah ya, Ibu Karminah sudah diperbolehkan pulang sama dokter dan kemarin dinyatakan menderita sakit TBC ya Bu ya, betul ya Bu ya? Iya, Oh gitu ya, betul. Kebetulan ini Ibu sama siapa ini? ini adik pulang, Oh adik, suaminya? suaminya di rumah. Oh di rumah ya. Adik satu rumah sama Satu Ibu? rumah. Oh kebetulan benar ya. Ini biar maksudnya selain yang saya nanti kasih pengertian sama Ibu, nanti tolong adiknya juga mendengarkan supaya nanti sebagai pedoman nanti penata laksanaan di rumah gitu ya. Nanti kurang lebih saya mau berbagi ilmu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Gimana Ibu, sudah bersedia? Bisa dilakukan sekarang ya. Ibu sebelum mondok ini Ibu sudah tahu TBC itu apa? Buatan ngertos saya kurang patok. Oh gitu ya. Patoknya berapa lama Bu? Waduh, itu nonton kali bulan apa nih? Lama ya. Sebelumnya belum pernah diperiksakan ya? Belum diperiksa. Pertama ini gambar apa Ibu? Gambar paru-paru ya. Gambar paru-paru. TBC ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Ini merupakan suatu penyakit menular, bukan merupakan penyakit kutukan ya. Dulu itu orang awam kan menganggap orang kalau batuk lama lebih dari 1 bulan itu kan penyakit kutukan atau penyakit yang didukung gitu ya. Bukan ya Bu ya, ini emang benar penyakit paru-paru ya yang disebabkan oleh kuman yang saya sebutkan tadi. Untuk gejalanya, untuk gejala TBC seperti Ibu bisa lihat di sini. Pertama kali Ibu mesti batuk ya, batuk lebih dari 2 atau 3 minggu. Bisa batuk berdahak atau batuk kering ya, bisa batuk berdahak atau kering. Terus kadang dadanya terasa sakit, sesek itu betul ya. Terus nafsu makan menurun, berat badan juga menurun ya. Ibu sebelumnya badannya besar atau tetap segini? Akhirnya di sini itu tapi di mana? Kali ini pokoknya udah matang. Ya kayak gini ya. Berarti nafsu makannya menurun, badannya terasa lemas, terus demam lebih dari 1 bulan. Biasanya demamnya tidak terlalu tinggi, cuma hangat-hangat gitu ya Bu ya, hangat-hangat. Terus berkeringat di malam hari sampai kalau tidur itu bantalnya basah, tanpa melakukan aktivitas apa-apa malam hari, tapi keringatnya keluar terus ya. Itu merupakan tanda dari tuberkulosis atau TBC tadi. Sebenarnya untuk TBC itu tidak hanya terjadi di paru-paru saja ya, bisa terjadi di kelenjar getah bening, bisa di tulang, bisa di usus. Ini kebetulan Ibu itu menderita TBC-nya di paru-paru, jadi saya menjelaskannya fokus ke paru-paru gitu ya, kayak gitu. Maaf nanti kalau misalnya ini saya terlalu cepat atau Ibu atau Mbaknya maksudnya mendengar saya kurang jelas, nanti bisa tanya langsung ya. Nah yang ini apakah TBC ini menular atau tidak? TBC adalah menular. Bagaimana cara menularnya? Menularnya bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya ibu kan sudah tahu Ibu terdeteksi sakitnya TBC. Nah Ibu itu sudah benar ini pakai masker. Sudah diberitahu ya Bu ya. Pakai maskernya sudah benar, ini maskernya sudah benar, cara pakainya sudah benar.
Nanti kuman TBC itu bisa menular langsung itu apabila orang yang menderita TBC itu kebetulan bersin atau batuk. Itu kalau bahasa medisnya namanya droplet. Droplet itu percikan air ludah. Jadi titik-titik air yang dikeluarkan oleh penderita TBC itu menular. Ini sudah benar ya, sudah jaga jarak, paling tidak harus jaga jarak, pakai masker. Terus nanti kalau misalnya ibu ternyata pergi ke pasar, ibu juga harus pakai masker ya. Maksudnya ini kuman ini menularnya lewat udara. Jadi ibu bicara, kebetulan ada droplet yang percikan air ludahnya tadi diterima oleh orang lain atau menempel ke tangan orang lain, nanti orang lain kebetulan muncul mata atau kena bibir atau langsung kena, itu tidak cuci tangan bisa menular langsung ya. Terus ini penularannya kayak gitu. Terus untuk mencegah TBC itu bagaimana? TBC itu sebenarnya bisa dicegah ya dari awal ketika ibu sudah pernah punya anak berapa tuh? 3. Punya anak 3 ya. Anaknya sudah pernah diimunisasi namanya BCG. Sudah. Nah betul ya. Untuk cara mencegah TBC itu pertama kali itu ketika bayi baru lahir sampai usia 2 bulan itu harus diimunisasi namanya imunisasi BCG ya. Yang kedua harus makan makanan yang bergizi ya, harus makan makanan yang bergizi. Terus berperilaku hidup sehat. Berperilaku hidup sehat itu misalnya rajin cuci tangan sebelum makan atau sudah makan atau setelah bepergian dari tempat umum atau setelah pegang apa harus cuci tangan. Terus rumah juga harus ada ventilasinya ya Bu ya. Ventilasi itu jendela, angin-angin ya. Di rumah ventilasinya bagus ya Bu ya. Ada ya. Kamarnya juga ada ya. Terus ada ventilasinya. Jadi udara itu bisa keluar masuk ya. Diusahakan sinar matahari itu pagi masuk ya Bu ya. Nanti kalau sudah sampai rumah biar maksudnya anggota rumah yang lain juga tidak ketularan sama ibu, biar sirkulasi udaranya rumah juga bagus. Pagi sampai jam 10 itu jendela sama pintu dibuka saja biar udaranya bergantian ya. Kayak gitu. Terus untuk makanannya paling enggak yang tinggi kalori, tinggi protein ya Ibu ya. Ibu enggak usah, kalau ibu ini kan kebetulan sakitnya hanya TBC saja, jadi nanti tidak ada pantangan dalam hal makanan. Jadi makanannya yang tinggi protein, tinggi karbohidrat, jadi tidak usah diet. Ibu itu berat badannya sudah bagus malah menurun ya. Kayak gitu untuk tinggi protein itu misalnya telur, daging, susu, ikan itu dianjurkan ya Bu ya, dianjurkan. Terus untuk buah-buahan dan susu kalau mau ya, buah-buahan, susu dianjurkan. Terus untuk bantal, ibu bantalnya di rumah nanti pakai bantal busa atau bantal kapas ya? Oke, sing kapuk. Wah itu ya Bu ya, sebenarnya untuk dianjurkan untuk kalau orang penderita TBC itu kan maksudnya ketika tidur itu kan maksudnya tetap ya, harusnya bantalnya nanti di bantal yang diganti yang bantal busa ya Bu ya. Nanti diusahakan ya setiap seminggu paling enggak 2 kali lah dijemur di bawah terik sinar matahari ya, biar kuman-kumannya juga mati. Terus nanti untuk alat makan boleh kok, maksudnya ya alat makan enggak usah disendirikan, enggak apa-apa. Yang penting nanti alat makan setelah dipakai oleh ibu langsung dicuci pakai sabun sama air mengalir, itu kumannya sudah mati. Jadi misalnya tidak harus, maksudnya ini ibu ini harus pakai gelas yang itu terus, pakai piring itu terus, itu tidak usah. Boleh maksudnya
bergantian, yang penting setelah dipakai itu dicuci pakai sabun sama air mengalir gitu ya, kayak gitu. Terus untuk pengobatannya bagaimana? Ini kebetulan ibu kan sudah 5 hari dirawat di sini ya, 5 hari dirawat di sini sudah terdiagnosa untuk penyakit TB. Ibu kan sudah dikasih obat yang merah-merah itu ya Bu ya, sudah dikasih sekali minum 3 ya, begitu bangun tidur itu ya. Untuk pengobatan TB ini selama 6 bulan ya Bu ya. Nanti 2 bulan itu ibu mendapatkan obat yang merah itu, yang besar ya, lumayan besar ya, 1 jari gitu. Nanti sekali minum berarti ibu berapa? 40 ya, kemarin dapat sekali minum 3 tablet ya. Jadi setiap bangun tidur dalam keadaan lambung kosong nanti ibu harus minum 3 tablet itu ya, 3 tablet dalam keadaan lambung kosong. Kalau misalnya ibu, waduh, nanti ketika saya tahu kesibukan ibu, seorang ibu kan biasanya bangun tidur langsung melakukan aktivitas apa, bagaimana kalau nanti lupa gitu, mesti ibu tanya kayak gitu. Nanti boleh kok dimakan siang hari, yang penting dalam keadaan lambung kosong. Nanti obat merah itu nanti diberikan selama 2 bulan, kemudian untuk lanjutannya dikasih obat yang berwarna kuning selama 4 bulan ya Bu ya. Selama 4 bulan ibu harus berobat secara rutin, tidak boleh berhenti dan tidak boleh putus asa. Untuk efek obatnya itu kemarin kan ibu juga sudah mengeluh bahwa ketika saya minum obat yang merah itu saya kencingnya merah, suster, itu tidak apa-apa, itu efeknya, maksudnya emang kencingnya merah, tapi merahnya itu hanya setelah diminum, tidak sampai misalnya minumnya pagi kok sore masih merah. Nah itu ibu bisa nanti konsultasi langsung ke dokter. Kalau misalnya kencingnya merahnya pagi sampai ya nanti 2 kali atau 3 kali setelah minum obat itu masih dalam batas normal gitu ya, tidak boleh putus asa. Nanti ketika mbaknya kan tinggal satu rumah ya, nanti paling tidak mbaknya sebagai pengawas minum obat, jadi paling tidak kalau Jawanya itu ngilengke gitu ya, ngilengke sudah minum obat belum mbak atau gimana gitu, yang penting diilengke supaya mbaknya tidak putus obat gitu ya, kayak gitu. Terus sampai ini ada yang mau ditanyakan? Medicine setunggal beliau berarti tetap bisa tertular ya? Seperti yang saya, pertanyaan yang bagus banget, pertanyaan yang bagus banget, mesti kekhawatiran itu ada ya. Seperti saya jelaskan di awal tadi, emang TBC ini penyakit yang menularnya emang bisa langsung, secara tidak langsung, lewatnya lewat udara. Berarti satu rumah itu emang maksudnya bisa ketularan, tapi kita itu harus untuk hidup bersih ya, hidup bersih seperti saya jelaskan tadi. Asalkan maksud kuman TBC itu mati dengan adanya sinar matahari. Jadi usahakan sinar matahari itu masuk rumah, jendelanya dibuka, pintunya dibuka. Terus nanti ibu juga maksudnya ketika buang ludah itu jangan sembarangan. Ketika nanti ibu buang ludah, ketika ada lendir mau buang ludah itu ya berarti di WC langsung disentor, di kloset langsung disentor. Terus untuk batuk nanti ibu kan tetap pakai masker ya, di rumah pakai masker. Kalau misalnya nanti ibu batuk, kebetulan kok pas gimana gitu, harus batuknya jangan pakai tangan ya ini ya, jadi bawa tisu, kemana-mana bawa tisu. Nanti kalau batuk pakai tisu itu langsung tisunya dibuang di tempat sampah. Kalau menular, cuma maksudnya jangan khawatir, yang penting harus jaga daya tahan tubuh. Sebenarnya kalau untuk Indonesia itu emang sudah endemik untuk TBC-nya. Cuma kadang kita menularnya itu kan lewat udara ya. Siapa sih yang tidak bernafas gitu loh. Jadi maksudnya sebenarnya setiap orang itu sudah ada benih TBC-nya. Cuma kadang benih TBC-nya itu tertidur
ketika daya tahan tubuh kita turun, baru kita terdeteksi untuk penyakit TBC gitu. Yang penting untuk protokol kesehatannya di rumah dipakai, saya kira aman. Itu apakah bisa menjawab dari pertanyaan Mbak tadi? Ya. Untuk Ibu ada yang mau ditanyakan? Sampun jelas Ibu. Itu nanti kalau ada apa-apa itu nanti saya kasih nomor telepon. Kalau misalnya Mas ada pertanyaan gitu bisa telepon sama saya Ibu. Ini saya kasih leaflet ini nanti untuk baca-baca Ibu ya di rumah tentang TBC. Ini isinya seperti yang saya jelaskan tadi. Bapak nanti lupa, Ibu bisa baca-baca ya. Ini juga itu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti Ibu cepat sembuh. Yang penting jalani pengobatan dengan rutin, tidak boleh berhenti minum obat, harus makan makanan bergizi, terus pola hidup bersih dan sehat seperti tadi, tentang maksudnya rumahnya ventilasinya harus cukup, makannya harus bergizi, daya tahan tubuhnya harus dijaga gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk Ibu nanti di rumah. Terima kasih.